Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, kelas IK 23C dengan NIM 231011092 dari Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai algoritma penjadwalan FCFS atau First Come First Serve dalam sistem operasi. Baik, yang pertama, apa sih algoritma penjadwalan FCFS ini? Jadi, algoritma FCFS atau First Come First Serve adalah sistem antrian penjadwalan yang mengutamakan proses yang pertama kali datang akan pertama kali dieksekusi, atau secara otomatis mengeksekusi proses sesuai urutan datang suatu proses. Ini dikelola dengan antrian FIFO atau First In, First Out. Yang pertama masuk akan pertama kali keluar. Selanjutnya, cara kerja algoritma FCFS ini. Pada FCFS, proses tiba dahulu akan dilayani dahulu. Kalau proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan dilakukan berdasarkan urutan proses pada antrian. Selain itu, cara kerja FCFS ada 4. Yang pertama, saat proses baru datang, proses tersebut ditempatkan di antrian berdasarkan urutan kedatangannya. Yang kedua, CPU melayani proses pertama yang berada di dalam antrian. Yang ketiga, proses akan terus berjalan tanpa adanya penghentian proses atau interupsi. Yang keempat, setelah proses pertama selesai, CPU melanjutkan ke proses berikutnya yang ada di dalam antrian. Berikutnya yaitu karakteristik. Yang pertama adalah menggunakan jenis antrian FIFO atau First In First Out. Proses yang pertama kali dieksekusi dan selesai akan menjadi proses yang pertama kali keluar. Yang kedua adalah termasuk penjadwalan non-preemptive. Nah, jadi maksud dari non-preemptive ini adalah setelah proses berjalan, CPU tidak dapat menghentikannya hingga proses selesai dieksekusi atau tidak boleh diinterupsi. Yang ketiga, mudah untuk digunakan dan diimplementasikan. Jadi maksud dari mudah untuk digunakan kembali lagi pada karakteristik yang pertama, yaitu menggunakan jenis antrian FIFO atau First In First Out, di mana semua proses akan mendapatkan giliran tanpa diabaikan. Berikutnya adalah kelebihan FCFS. Yang pertama yaitu proses yang datang akan dilayani sesuai urutan datangnya. Yang kedua, termasuk algoritma penjadwalan yang mudah dan sederhana. Dan yang ketiga, tidak ada starvation. Nah, starvation di sini adalah setiap proses mendapatkan giliran tanpa diabaikan, tanpa adanya prioritas juga. Selanjutnya adalah kekurangan FCFS. Yang pertama adalah terjadinya konvoy efek, di mana konvoy efek ini adalah proses kecil menunggu lama untuk menunggu proses besar dieksekusi. Artinya dalam algoritma FCFS ini memiliki waktu tunggu yang lama atau memiliki waktu tunggu yang tinggi. Yang kedua adalah proses yang dieksekusi CPU tidak dapat diinterupsi karena algoritma FCFS ini termasuk ke dalam algoritma non-preemptive yang artinya tidak bisa diinterupsi. Nah, yang ketiga adalah sistem pembagian waktu yang tidak ideal, di mana di algoritma FCFS ini akan mengeksekusi proses yang pertama masuk, dan walaupun itu besar akan tetap dieksekusi, yang akan membuat proses kecil lainnya tetap menunggu lama. Nah, di dalam algoritma penjadwalan terdapat waktu-waktu yang penting. Yang pertama adalah AT atau arrival time, adalah waktu ketika proses tiba di sistem. Yang kedua adalah BT atau burst time, adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan eksekusi. Yang ketiga adalah CT atau completion time, adalah waktu ketika proses selesai dieksekusi. Yang keempat adalah TAT atau
turnaround time adalah total waktu proses berada dalam sistem. Dan yang kelima adalah WT atau waiting time, adalah waktu proses menunggu dalam antrian siap. Nah, berikut ada contoh soal untuk menyelesaikan atau untuk mengetahui bagaimana cara kerja algoritma dari FCFS ini. Terdapat 5 proses, di mana proses pertama memiliki arrival time 0 dan burst time 15. Proses kedua memiliki arrival time 1 dan burst time 8. Proses ketiga memiliki arrival time 2 dan burst time 6. Proses 4 memiliki arrival time 3 dan burst time 9. Dan proses 5 memiliki arrival time 4 dan burst time 7. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja dari algoritma FCFS ini? Nah, untuk mengerjakannya kita butuh yang namanya Gancar. Gancar ini adalah diagram untuk menyelesaikan suatu proyek dari awal mulanya proyek hingga selesai. Nah, yang pertama kita akan cari yaitu completion time-nya. Cara mencari completion time adalah burst time 1 ditambah burst time n atau burst time selanjutnya. Nah, selanjutnya pun seperti itu, burst time 2 ditambah burst time n atau burst time selanjutnya. Nah, yang pertama, proses pertama datang dengan waktu kedatangannya yaitu 0. Nah, proses 1 ini akan dieksekusi terlebih dahulu karena dia yang terlebih dahulu tiba. Nah, dalam memproses proses 1 ini, datanglah proses-proses lainnya, di mana proses 2 dengan waktu kedatangan 1, proses 3 dengan waktu kedatangan 2, proses 4 dengan waktu kedatangan 3, dan proses 5 dengan waktu kedatangan 4. Nah, untuk menyelesaikan proses 1 ini adalah waktunya 15. Jadi waktu untuk mengeksekusi proses 1 ini adalah 15. Nah, setelah itu, setelah proses 1 dieksekusi, terdapat proses-proses lainnya yang menunggu. Maka dari itu, proses 2 tiba terlebih dahulu, maka proses 2 yang akan dieksekusi lagi. Nah, dalam mengeksekusi proses 2 ini membutuhkan waktu 8, sehingga waktu penyelesaian proses 2 adalah 23, di mana 23 ini diambil dari 15 ditambah 8. Maka proses kedua ini telah selesai dieksekusi. Nah, di bawah proses 2 terdapat proses 3, 4, dan 5 yang sedang menunggu untuk dieksekusi. Selanjutnya adalah proses ketiga akan dieksekusi. Nah, proses 3 ini membutuhkan waktu 6 ya. Setelah dieksekusi, proses ketiga menghasilkan nilai completion time adalah 29, di mana 29 ini didapatkan dari 23 ditambah 6. Selanjutnya, proses 4 dan 5 masih menunggu. Nah, jadi proses 3 ini sudah selesai, kita akan mengeksekusi ke proses 4, di mana proses 4 ini membutuhkan waktu 9, membutuhkan waktu eksekusi yaitu 9. Jadi untuk menyelesaikan P4, kita bisa menambahkan 29 ditambah 9 menjadi 38, yang artinya eksekusi P4 ini sudah selesai. Selanjutnya ada P5. Kita akan mengeksekusi P5 dengan cara 38 ditambah 7 sama dengan 45. Maka proses kelima sudah selesai dieksekusi. Setelah itu, kita sudah bisa mengetahui completion time dari kelima proses ini. Terdapat completion time-nya terdapat 15, 23, 29, 38, dan 45. Kita akan tuliskan ke dalam tabel berikut ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai completion time-nya yang telah dihitung di Gancar tadi. Selanjutnya ada rumus untuk mencari turnaround time dan waiting time. Yang pertama yaitu cara mencari turnaround time dengan cara completion time dikurang dengan arrival time.
Jadi 15 kurang 0 sama dengan 15, 23 dikurang 1 sama dengan 22, 29 dikurang 2 sama dengan 27, 38 dikurang 3 sama dengan 35, dan 45 dikurang 4 sama dengan 41. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari turnaround time-nya. Dan yang kedua yaitu waiting time. Cara mencari waiting time adalah dengan cara turnaround time dikurang burst time. Jadi 15 dikurang 15 sama dengan 0, 22 dikurang 8 sama dengan 14, 27 dikurang 6 sama dengan 21, 35 dikurang 9 sama dengan 26, dan 41 dikurang 7 sama dengan 34. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari waiting time-nya. Tidak sampai situ, kita harus mencari rata-rata dari turnaround time dan rata-rata waiting time dengan cara yang pertama kita mencari rata-rata dari turnaround time dengan cara yaitu 15 tambah 22 tambah 27 tambah 35 dan tambah 41. Jika sudah mendapatkan hasilnya, bagi 5 sesuai dengan jumlah proses, maka akan menghasilkan 28. Jadi rata-rata dari turnaround time adalah 28. Yang kedua yaitu rata-rata waiting time dengan cara 0 tambah 14 tambah 21 tambah 26 tambah 34. Lalu jika sudah mendapatkan hasilnya, bagi dengan jumlah proses yang ada. Jadi di sini ada 5 proses, jadi harus dibagi dengan 5 sehingga menghasilkan 19,6. Jadi rata-rata waiting time adalah 19,6. Berikut cara kerja dari algoritma FCFS. Berikutnya adalah kesimpulan. Algoritma FCFS ini adalah metode penjadwalan yang melayani proses berdasarkan urutan kedatangannya. Algoritma ini cocok digunakan pada sistem yang tidak memerlukan prioritas tertentu. Algoritma ini mudah diimplementasikan dan semua proses akan mendapatkan gilirannya. Itulah tadi cara kerja dari algoritma FCFS dan cara menghitung dari waktu-waktu yang penting dalam algoritma penjadwalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.